Ya pemirsa, ada yang menarik yang dapat kita amati dari pergerakan mata uang global di tahun 2025 ini, khususnya dominasi dolar Amerika sebagai mata uang cadangan dunia. Setelah lama menjadi tulang punggung finansial internasional, sekarang posisi dolar ini sedang terdesak. Ada apa penyebabnya? Apakah negara-negara di dunia mulai menjauhi dolar atau ada faktor lain yang lebih mendalam? Kita akan lihat datanya dan juga mencermati faktor-faktor yang menggiring pergeseran ini secara bertahap dalam dominasi dolar di ujung tanduk. Oke, kita lihat yang pertama. Jadi dominasi dolar Amerika sebagai mata uang cadangan dunia itu kan terus mengalami penurunan secara konsisten dalam 3 dekade terakhir. Pada tahun 1995 begitu ya. Ini pangsa dolar di cadangan falas global ini masih di kisaran 58,96%. Namun tidak lama dolar itu menguasai hingga 70% begitu ya. Di awal dekade tahun 2000-an. Itu menjadi titik puncak dominasinya. Nah, tapi sejak saat itu trennya itu berbalik. Menurun begitu. Dan tahun 2005 angka ini masih ada di kisaran 66%. Nah, terus 5 tahun berikutnya ini turun lagi di tahun 2010 ke 61% gitu ya di 2010. Posisi dolar ini sudah di bawah 60%. Nah, di tahun 2025 atau tahun ini posisinya itu jauh lebih turun lagi. Bahkan data terbaru menunjukkan pangsa dolar di kuartal 1 2025 ini mencapai 57,59%. Dan di kuartal 2 tahun 2025 ini angkanya turun ke level terendah dalam 30 tahun, yaitu di 56,32%. Jadi penurunan ini menunjukkan bahwa komposisi cadangan mata uang dunia itu semakin terdiversifikasi. Artinya apa? Nah, artinya negara-negara di dunia ini semakin aktif mengatur ulang strategi devisa mereka. Tidak lagi mengandalkan satu mata uang saja, namun merespons perubahan struktur ekonomi global dengan menyusun komposisi yang lebih berimbang. Selanjutnya kita lihat. Kenapa sih bisa melemah? Apakah karena aksi jual gitu? Nah, ternyata bukan ya pemirsa. Jadi menurut IMF hampir 92% penurunan dominasi dolar ini dipicu oleh nilai tukar yang melemah. Jadi bukan karena aksi jual secara masif terhadap greenback. Nah, ini terjadi karena sebagian besar bank sentral gitu ya, melaporkan cadangan devisa mereka ke IMF dalam denominasi dolar Amerika Serikat. Jadi saat dolar itu melemah atau turun, otomatis komponen mata uang lain seperti euro, lalu ada pound sterling, ataupun yen itu akan terlihat lebih besar saat dikonversi. Jadi kita lihat grafik berikut ini ya. Selama periode April hingga Juni di tahun ini saja, tahun 2025, dolar Amerika itu melemah secara konsisten terhadap 4 mata uang utama dunia, yaitu yen, pound sterling, euro, dan juga franc Swiss. Yang paling dalam itu terjadi di franc Swiss, gitu ya, di mana dolar itu depresiasi hingga minus 10,22%, disusul dengan euro minus 8,44% dan juga pound sterling Inggris minus 5,93%, ini hampir 6% begitu ya. Dan terhadap yen Jepang, dolar juga terkoreksi hingga 3,74%. Namun terlihat mungkin sedikit lebih stabil di bulan Juli. Dan pergerakan ini menunjukkan adanya tren pelemahan dolar yang terjadi bertahap namun seragam gitu. Diawali dari bulan April, semua mata uang ini mengalami kenaikan atau penguatan relatif hingga mencapai titik terkuatnya di akhir Juni. Lalu pelemahan nilai tukar inilah sebenarnya yang menjadi faktor utama menurunnya pangsa dolar Amerika dalam cadangan mata uang global. Nah, hasilnya apa? Dominasi dolar dalam cadangan global ini tampak menyusut. Dan ini pun ditunjukkan oleh data nyata di kuartal 2 2025. Namun sebenarnya pelemahan ini tidak terjadi begitu saja ya. Ada faktor-faktor fundamental di baliknya. Yang pertama itu karena memang kebijakan tarif perdagangan yang digulirkan oleh Presiden AS Donald Trump
yang telah meningkatkan ketidakpastian global. Ditambah lagi dengan tekanan berulang kepada The Fed untuk memangkas suku bunga. Nah, situasi ini lalu diperkeruh juga nih dengan kecemasan pasar terhadap defisit fiskal yang melebar. Pasca disahkannya Undang-Undang Pajak One Big Beautiful Bill Act pada 4 Juli 2025. Jadi semua faktor ini berkontribusi menekan greenback di pasar global dan menyuburkan transaksi atau transisi kepada komposisi cadangan devisa yang lebih terdiversifikasi. Oke, walaupun dominasi dolar itu turun, tapi kita coba lihat ya lebih dekat bagaimana sih sebenarnya struktur FX reserve atau cadangan mata uang global di tahun ini saja, di tahun 2025. Jadi tetap mendominasi atau tidak ya. Nah, tapi kalau kita lihat data yang dirilis oleh IMF hingga kuartal 2 tahun 2025, ternyata dolar Amerika Serikat itu masih menguasai loh sebagian besar cadangan mata uang global dan proporsinya itu tercatat di angka 56,32%. Ini masih lebih dari setengahnya ya. Tapi memang posisi dominan dolar ini gak berdiri sendirian ya. Kita bisa lihat bagaimana nih euro. Ini menjadi mata uang terkuat kedua dengan pangsa 21,13%. Lalu dia susul oleh yen Jepang dengan pangsa 5,57%. Sementara itu pound sterling Inggris ini ya mengisi 4,83% dan selanjutnya ada dolar Kanada yang mengisi 2,61%. Serta ini yuan China dan juga dolar Australia ini masing-masing mengisi sekitar 2%-an, tepatnya 2,12 untuk yuan Cina dan juga dolar Australia ini mengisi 2,09% dan mata uang lainnya termasuk Australia dan juga franc Swiss hanya menyumbang itu porsi yang sepertinya sangat kecil ya. Franc Swiss ini hanya 0,16%. Nah, kalau dilihat dari komposisi ini, tren diversifikasi semakin kelihatan jelas. Banyak negara sekarang tidak hanya mengandalkan dolar Amerika, melainkan menyebar cadangan mereka ke berbagai mata uang lainnya. Jadi dari tren yang terlihat di data terbaru tadi, posisi dominan dolar Amerika Serikat ini memang masih ada. Tapi semakin banyak ya tantangannya. Banyak negara yang sudah mulai melirik komposisi cadangan mata uang yang lebih beragam. Sementara tekanan ekonomi dan juga politik di AS terus memberikan dampak langsung ke pasar global. Tren ini masih berkembang dan menunjukkan bagaimana struktur finansial internasional mulai bergeser secara perlahan.